Teman-teman, sekarang lagi rame-ramenya berita mengenai motor yang udah lumayan lama ditunggu-tunggu di Indonesia. Itu tidak lain adalah Kawasaki ZX25R 4 silinder. Kita coba analisa secara ringan berkenaan pada performa mesin 4 silinder itu. Kira-kira seperti apa karakteristik dari power delivery dan torsi transient? Apakah efektif kalau dipakai harian dalam kota di mana banyak traffic stop and go? Seperti kita udah dengar, maksimum power ZX25R 49,5 sampai 50 HP di 15.000 rpm. Torsi maksimum 22,9 Nm di 14.500 rpm, dihitung dari crankshaft. Maksimum power dan torsi ZX25R berada di RPM cukup jauh di atas motor-motor 250cc 2 silinder. Stroke pendek ZX25R memungkinkan revving tinggi secara nyaman dan aman karena kecepatan rata-rata osilasi piston jadi lebih lambat dibandingkan motor 250cc 2 silinder dengan stroke yang lebih panjang. Mean piston speed ZX25R dengan stroke 31,8 mm pada putaran 15.000 rpm adalah 15,9 meter per detik. Sedangkan Honda CBR 250RR stroke 41,4 mm mean piston speed di 15.000 rpm adalah 20,7 meter per detik. Kecepatan rata-rata piston Honda CBR 250RR di putaran 15.000 rpm jauh lebih tinggi. Karakteristik high revving mesin ZX25R akan enak dibawa ngebut buka gaspol di jalan yang panjang atau track day di sirkuit. Kemudian, bagaimana kalau di dalam kota banyak stop and go? Seperti disampaikan para blogger-blogger otomotif, Akrapovic merilis angka maksimum horsepower dan torsi dalam kondisi standar, yaitu 42 HP di 15.350 rpm dan torsi 20,8 Nm di 12.700 rpm, pengukuran di atas mesin dyno. Ada reduksi maksimum horsepower sekitar 15%. Nah, melihat dari maksimum torsi 20,8 Nm pada putaran 12.700 rpm, diperkirakan torsi transient mulai mendorong di 7.500 sampai 8.000 rpm. Di bawah putaran tersebut, misalnya 5.000, 6.000 rpm, torsi kurang responsif karena aliran udara atau airflow yang masuk ke dalam silinder belum efektif cepat. Semakin cepat airflow masuk ke dalam silinder pada proses intake stroke, semakin besar silinder pressure. Selanjutnya menghasilkan torsi kuat pada proses langkah tenaga. Artinya, pemakaian dalam kota, pengendara harus sering memakai gear rendah untuk berada pada RPM di mana torsi efektif mulai kuat mendorong. Jalan keluar untuk mengatasi problem torsi lemot di RPM bawah ke tengah perlu aplikasi sistem variable valve timing seperti motor hypersport BMW S1000RR terbaru. Motor high revving BMW S1000RR mengadopsi sistem variable valve timing shift cam. Intake camshaft memiliki dua profil menggerakkan klep intake untuk beroperasi di RPM rendah tengah dan RPM tengah ke atas. Perpindahan antara kedua profil camshaft tersebut di 9.000 rpm dalam waktu hanya 10 milidetik. Torsi kuat sebesar 100 Nm sudah tercapai pada 5.000 rpm dan torsi maksimum 113 Nm di 11.000 rpm. Kawasaki ZX25R 4 silinder ini adalah paling powerful di antara motor-motor 250cc 2 silinder sekarang. Mesin sanggup revving melebihi Moto3 250cc single cylinder yang di limit 14.000 rpm. Torsi maksimum 20,8 Nm di 12.700 rpm. Secara teori, volumetric efisiensi mesin ZX25R 4 silinder hampir 100%. Apalagi kalau kompresi statik piston naik di zona 12,5 atau 13:1. Power dan torsi puncak makin luar biasa. Kalau bicara faktor suara, nggak diragukan lagi. Pastinya suara inline 4 silinder ZX25R mantap. Screamer engine sejati dengan crankshaft 180 derajat flat plane. Demikian teman-teman, terima kasih.